Izin izin matikan kamera sama mikrofon ya, Bu. Nggih, Ya, monggo Bu. udah. Ditunggu dulu ya Bu Rizky. Ini baru 15. Mungkin nanti kalau sudah separuh, berarti separuhnya berapa Bu? 35 gitu ya. Ya, siap Kita Bu. mulai nggih. Iya. Nggih, nggak apa-apa ya Bunda. Kalau sambil kerja dimatikan atau di-off-kan kameranya, monggo. Insya Allah 5 menit lagi kami mulai nggih. Terima kasih. Hari ini, izinkan saya memulai acara hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat tim pengembang SMP Insan Amanah, Ibu Dr. Suhardini Nurhayati MPD. Yang terhormat Kepala SMP Insan Amanah, Ibu Sri Endah Pujiningsih SSI, serta wabil khusus para orang tua, ayah dan bunda kelas 8 yang telah menyempatkan hadir dalam kegiatan pagi hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam ruang virtual melalui Zoom meeting dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang syafaatnya senantiasa kita nantikan kelak di yaumil akhir. Ayah dan bunda, perlu diketahui bersama bahwasannya kegiatan sosialisasi asesmen nasional berbasis komputer ini bertujuan untuk memberikan informasi terkait pelaksanaan ANBK bagi putra-putri kita semuanya. Adapun susunan acara pada pagi hari ini adalah sebagai berikut. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan dari tim pengembang SMP Insan Amanah, yang ketiga penyampaian sosialisasi ANBK, yang keempat sesi tanya jawab, dan yang terakhir penutup. Untuk mengawali acara kita pagi hari ini, marilah bersama-sama membaca basmalah agar kegiatan hari ini berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara berikutnya, sambutan oleh tim pengembang SMP Insan Amanah kepada Ibu Dr. Suhardini Nurhayati MPD, dengan hormat kami persilakan. Oke. Sebelumnya saya mau tanya, sudah direkamkah ini, Bu? Namun, Bu, Oke, baik. Terima kasih. Oke. Bentar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Endah, Sri Endah Pujiningsih, SSI MPD selaku Kepala SMP Insan Amanah, dan juga Bapak Ibu Guru kelas 8. Dan yang sangat saya banggakan orang tua kelas 8 SMP Insan Amanah yang alhamdulillah hari ini sudah berkenan untuk hadir. Insya Allah sudah 30-an, nggih. Jumlahnya sudah 50%. Nggih, Bapak Ibu, tanpa terbatas ruang dan waktu, ada informasi yang harus kami sampaikan, maka kami merasa bahwa kalau nanti kami mengundang panjenengan secara tatap muka, pasti akan sangat merepotkan di tengah kesibukan panjenengan. Maka pertemuan kali ini, walaupun dengan moda virtual, insya Allah semuanya akan bisa berjalan dengan baik juga. Matur nuwun rawuhipun. Dan Bapak Ibu, hari ini kami dari pihak SMP Insan Amanah akan menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan asesmen nasional berbasis komputer atau ANBK. Nah, pada ANBK ini nanti Bapak Ibu sudah menjadi ketentuan dari kementerian yang dilaksanakan di semua jenjang pendidikan di SD, SMP maupun SMA atau SMK. Ini adalah tahun kelima asesmen nasional ini dilakukan, Bapak Ibu. Dan pada, maaf, ini tahun keempat. Nah, tahun keempat dilaksanakan dan memang Bapak Ibu, pemerintah itu ingin memotret
seperti apa sih sebetulnya ya, melakukan visualisasi terhadap kondisi sekolah masing-masing melalui 6 hal Bapak Ibu yang akan dinilai dalam ANBK itu. Jadi ada literasi, ada numerasi, ada juga tentang pendidikan karakternya, kemudian ada iklim kebinekaan, ada juga dari iklim keamanannya, dan yang terakhir adalah kualitas pembelajarannya. Semua itu ingin dipotret oleh kementerian lewat berbagai cara. Salah satunya adalah dengan AKM atau Asesmen Kompetensi Minimum. Di dalam AKM itu Bapak Ibu ada literasi, ada juga numerasi, dan itu berhubungan dengan eh, proses ya yang selama ini sudah kita lakukan dalam hal penguatan literasi maupun numerasi. Plus di dalamnya juga ada tentang survei karakter. Anak nanti akan dinilai seperti apa karakternya anak di SMP Insan Amanah. Nah, Bapak Ibu, dari hasil AKM tersebut, literasinya akan masuk menjadi penilaian literasi. Numerasinya akan masuk menjadi penilaian numerasi. Sedangkan survei karakter, ya, pertanyaan yang akan diisi oleh anak-anak itu nanti akan mengarah kepada iklim keamanan maupun iklim kebinekaan serta kualitas karakter anak-anak di SMP Insan Amanah. Kalau kualitas pembelajaran, maka gurunya pun juga akan diuji, Bapak Ibu. Jadi tidak hanya anak-anak. Nanti seluruh guru di SMP Insan Amanah juga akan mengikuti yang namanya survei lingkungan belajar. Dari situ nanti akhirnya mengerucut menjadi nilai untuk kualitas pembelajaran dan juga karakter anak-anak. Dan alhamdulillah Bapak Ibu SMP Insan Amanah pada tahun 2024 meraih nilai tertinggi di Kota Malang sebagai sekolah terbaik untuk nilai rapot pendidikan yang terbaik. Ini pasti bukan karena guru saja atau kepala sekolah saja, tetapi karena sinergi banyak pihak, termasuk Bapak Ibu, dan yang lebih utama adalah anak-anak. Kita tidak ingin keberhasilan ini hanya ada di atas kertas, nih Bapak Ibu, tetapi kita ingin keberhasilan itu memang betul-betul kita wujudkan. Jadi ada wujud nyatanya. Kalau literasi itu dinyatakan bagus, berarti harus berdampak dan harus terlihat pada anak-anak. Kalau numerasi dinyatakan bagus, berarti harus berdampak dan terlihat pada anak-anak. Demikian juga dengan survei karakter maupun kualitas pembelajarannya. Dan kami ingin pada tahun 2025 ini pun Bapak Ibu, kami masih berusaha, ya, ingin tetap menjadi yang terbaik. Kami ingin mempertahankan apa yang sudah pernah kami raih, bahkan bila perlu akan kami tingkatkan, gitu. Dan ini pasti butuh banyak dukungan, terutama dari orang tua sebagai pengawal ya Bapak Ibu ya di rumah untuk anak-anak. Dan kami akan mengawal juga dari sekolah. Dan Bapak Ibu, pada kesempatan ini juga nanti insya Allah Bu Enda akan menyampaikan secara teknis. Kalau di SD itu yang diambil uji petiknya itu 35 anak. Sedangkan kalau di SMP itu uji petiknya adalah 45 anak. Bukan berarti kemudian yang lain bagaimana? Apakah tidak mengikuti asesmen juga? Anak-anak tetap akan mengikuti yang lain, tetapi mengikutinya berdasarkan asesmen yang dilakukan oleh pihak sekolah. Penentuan 45 anak ini semuanya ditentukan oleh kementerian. Langsung muncul di data ANBK Bapak Ibu. Jadi sekolah sama sekali tidak ada intervensi untuk memilih siapa yang akan mengikuti ANBK. Karena sekali lagi ANBK ini tidak mengarah kepada lulus dan ketidaklulusan, juga tidak mengarah kepada ujian nasional, tetapi ingin melihat sejauh mana sekolah ini sudah menerapkan literasi, numerasi maupun pendidikan karakternya. Hanya melihat di sisi itu saja. Maka nilainya nanti secara personal juga tidak akan diumumkan nih Bapak Ibu, tetapi akan eh, disampaikan secara global dan itu menjadi nilai sekolah yang dinamakan rapor pendidikan. Nah, Bapak Ibu, Bu Enda nanti juga akan mengumumkan siapa saja nanti yang akan mengikuti kegiatan ANBK. Kegiatan ANBK ini dilaksanakan di sekolah dan diawasi bukan dengan guru SMP Insan Amanat, tapi ada lintas guru yang lain yang nanti akan mengawasi anak-anak. Bagaimana dengan persiapan Insan Amanah? Bu Ira nanti akan menyampaikan secara detail, tetapi persiapan ini sudah kami lakukan sejak anak-anak ini SD. Karena ketika mereka SD, mereka sudah melaksanakan ANBK waktu mereka kelas 5. Dan sekarang mereka melaksanakan lagi ketika mereka di kelas 8. Dan sejak kelas 7, Bapak Ibu,
sampai dengan kelas 9 nanti kami tetap konsisten untuk memberikan penguatan literasi, numerasi maupun karakter kepada anak-anak. Karakter tidak untuk dihafal Bapak Ibu, tetapi karakter harus terwujud nyata dalam aksinya anak-anak ketika dia berada di sekolah maupun ketika berada di rumah. Karena wujud aksi nyata dari pendidikan karakter itu nanti yang akan membuat anak-anak mampu mengerjakan berbagai soal tentang karakter. Karena memang tidak ada kisi-kisi dan tidak ada kisi-kisi soal, juga tidak ada contoh-contoh soal juga nih Bapak Ibu, karena memang ini berdasarkan hal-hal yang bersifat kontekstual, apa yang sudah dialami oleh anak-anak, ya, kenyataan yang sudah dialami oleh anak-anak selama ini seperti apa untuk survei karakter. Demikian juga dengan literasi dan numerasi. Maka sejak kelas 7 yang berhubungan dengan literasi dan numerasi sudah mulai kita kuatkan dalam berbagai aspek, terutama pada pembelajaran reguler maupun pada saat pembelajaran pendalaman materi setiap sorenya. Jadi insya Allah persiapan dari SMP Insan Amanah pun juga sudah matang juga untuk mempersiapkan ANBK ini, ya Bapak Ibu. Dan yang terakhir, Bapak Ibu, perlu juga saya sampaikan bahwa pada ANBK ini nanti, Bapak Ibu, seluruhnya beban pembiayaan akan menjadi beban sekolah nih Bapak Ibu ya untuk ANBK nanti, dan nanti Bapak Ibu akan ada beberapa hal yang mungkin akan kami lebih kuatkan kepada anak-anak yang mungkin nanti menjelang proses ANBK akan ada gladi bersih dan lain sebagainya. Nah, itu yang perlu nanti Bapak Ibu mempersiapkan saja anak-anak secara fisik nih, karena nanti kalau mereka tidak bisa melaksanakan nanti pada hari H maka akan ada susulan juga. Harapannya anak-anak semuanya sehat walafiat dan bisa melaksanakan dengan baik. Bapak Ibu, apapun yang sudah menjadi kebijakan dari pemerintah untuk melaksanakan ANBK ini, maka setiap sekolah wajib untuk melaksanakannya. Tidak akan pernah berhasil. Kami tidak ada artinya tanpa dukungan panjenengan semua. Kami mohon Bapak Ibu juga memotivasi anak-anak juga dan juga ikut mengawal nih Bapak Ibu, karena sebetulnya latihan-latihan tentang literasi numerasi atau ANBK ini sudah banyak muncul di Pusmenjar maupun Pusmendik. Jadi nanti ketika di rumah bisa anak-anak diajak untuk membuka laman di internet Bapak Ibu ya untuk Pusmenjar dan juga Pusmendik untuk berlatih ya, berlatih biar akrab gitu ya dengan ANBK. Itu mungkin Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Insya Allah nanti Bu Endah akan menyampaikan secara detail. Dan bagi Bapak Ibu yang mungkin nanti banyak pertanyaan yang muncul, monggo disilahkan. Kami akan mencoba menjawab jika memang kami mampu untuk menjawab. Jika tidak, maka kami akan pending dan kami akan mencari sumbernya lagi. Gitu, nggih. Dan semoga kegiatan ANBK nanti untuk anak-anak yang insya Allah dilaksanakan di akhir Agustus bisa berjalan dengan baik, lancar, tidak ada kendala, dan yang penting adalah anak-anak sehat walafiat lahir dan batin. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon doa restu dan mohon dukungannya. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dini atas sambutan dan arahannya. Selanjutnya kita memasuki acara inti, yaitu sosialisasi asesmen nasional berbasis komputer yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala SMP Insan Amanah kepada Ibu Sri Endah Putiningrum SSI. Kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Rizky. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat tim pengembang SMP Insan Amanah, Ibu Dr. Suradi Nurhayati MPD, kepada yang terhormat seluruh Bapak Ibu guru serta pegawai SMP Insan Amanah, dan kepada yang kami hormati seluruh orang tua siswa kelas 8 SMP Insan Amanah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah sehingga kita semuanya bisa menghadiri dalam kegiatan pertemuan virtual pagi ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kehadirat Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang membimbing kita dari jalan gelap menuju jalan terang, yaitu agama Islam. Baik, Bapak Ibu sekalian, sekali lagi kami mohon maaf hari ini dengan semuanya kami undang untuk mengikuti pemaparan terkait persiapan kegiatan asesmen nasional berbasis komputer yang insya Allah ini adalah agenda tahunan Bapak Ibu. Dan kali ini yang ketiban sampur atau yang punya gawe adalah kelas 8.
Mohon izin Bapak Ibu, saya akan share screen terkait pemaparan yang akan saya sampaikan. Insya Allah untuk pemaparan akan kami PDF-kan dan akan kami share beserta ini rekod YouTube kali ini di grup kelas masing-masing. Baik Bapak Ibu, eh, di tahun ini SMP Insan Amanah sudah melaksanakan, ini adalah tahun keempat kami melaksanakan asesmen nasional berbasis komputer. Alhamdulillah sepanjang 4 tahun peningkatan yang signifikan telah dicapai oleh anak-anak dan kami semuanya terkait hasil dari asesmen nasional berbasis komputer. Harapannya di tahun ini anak-anak dan kita semuanya bisa mencapai prestasi optimal sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Bapak Ibu, seperti apa yang sudah disampaikan oleh Bu Dini tadi, dan beberapa waktu yang lalu kami juga sudah share terkait penghargaan yang diberikan kepada SMP Insan Amanah sebagai terbaik satu SMP swasta capaian raport pendidikan dengan rata-rata nilai IPS-PM sebesar 92,10. Ini kami raih di tahun lalu dan ini merupakan amanah yang luar biasa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang insya Allah semoga tahun ini kami juga bisa meraih kembali bersama putra-putri jenengan dan dengan kerja keras dan niat ikhlas semuanya bismillah semoga dimudahkan. Baik, Bapak Ibu, ini perlu kami sampaikan tentang raport pendidikan SMP Insan Amanah. Jadi, raport pendidikan ini dimiliki oleh seluruh sekolah Indonesia, baik di luar negeri maupun di dalam negeri, yang sudah memiliki nomor pokok statistik nasional, Bapak Ibu. Jadi, bagi sekolah yang punya NPSN, itu berhak mengikuti kegiatan asesmen nasional berbasis komputer, dan nanti hasilnya akan diwujudkan dalam bentuk profil sekolah, yaitu raport pendidikan. Alhamdulillah di tahun ini dari kemampuan literasi murid itu baik, kemudian kemampuan numerasi murid juga baik, kondisi keamanan sekolah juga baik, kondisi kebinekaan sekolah baik, karakter murid juga baik, untuk kualitas pembelajaran baik. Jadi raport pendidikan kita untuk tahun 2025 ini semuanya hijau. Kalau hijau itu berarti baik. Untuk selanjutnya, perlu kami sampaikan Bapak Ibu, ini adalah indikator-indikator penilaian terkait kemampuan literasi, kemampuan numerasi, dan karakter. Kemampuan literasi yang diukur dari asesmen nasional berbasis komputer itu antara lain adalah kemampuan siswa dalam memahami menggunakan evaluasi, merefleksi berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif di masyarakat. Untuk kemampuan numerasi, itu adalah kemampuan peserta didik dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia. Sedangkan untuk karakter, itu adalah tingkat karakter pelajar Pancasila yang bersifat holistik, mencakup komponen pengetahuan, afektif, keterampilan, dan perwujudan Oh, dalam perilaku. siap. Kemudian ini adalah gambaran dari iklim keamanan satuan pendidikan, iklim kebinekaan, kualitas pembelajaran yang dipotret oleh kementerian terkait hasil dari rapor pendidikan yang tadi saya sampaikan. Untuk iklim keamanan satuan pendidikan yang diukur itu adalah tingkat rasa aman dan kenyamanan peserta didik dari rasa aman di satuan pendidikan, perundungan, hukuman fisik, pelecehan seksual, dan aktivitas narkoba di lingkungan satuan pendidikan. Sedangkan untuk iklim kebinekaan,
Itu yang diukur adalah kondisi satuan pendidikan yang menunjukkan adanya sikap dan perilaku kepala satuan pendidikan dan guru dalam menerapkan toleransi agama dan budaya serta komitmen kebangsaan. Yang terakhir, kualitas pembelajaran ini diukur dari tingkat kualitas interaksi antara guru, peserta didik, dan materi pembelajaran dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Baik, Bapak Ibu, berikut kami sampaikan kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan di sekolah untuk mendukung dan menyambut asesmen nasional berbasis komputer. Ini kami list satu persatu dari 6 capaian atau 6 kategori penilaian dari asesmen nasional berbasis komputer. Jadi di kemampuan literasi kami sudah menyiapkan anak-anak pada kegiatan pendalaman materi literasi sejak kelas 7 kemarin. Kemudian integrasi kegiatan literasi ini sudah kami integrasikan dalam kegiatan pembelajaran intrakurikuler di seluruh mata pelajaran. Kemudian gerakan literasi sekolah juga merupakan gerakan yang mendukung kemampuan literasi siswa. Kemudian kegiatan project, field trip outing, lomba berbasis literasi, diklat menulis, ekstrakurikuler, klub literasi, pustakawan masuk kelas, dan sarpras perpustakaan yang mendukung kegiatan literasi siswa. Kemudian untuk kemampuan numerasi, anak-anak juga sudah kami siapkan. Anak-anak sendiri juga sudah punya modal ya Bapak Ibu. Ketika sebelum kelas 7 kemarin, di kelas 7 kami tingkatkan, kami perkuat dengan pendalaman materi numerasi, kemudian integrasi numerasi dalam kegiatan intrakurikuler seluruh mata pelajaran yang di dalamnya ada kegiatan numerasi, kemudian ada business day, ada project P5, outing field trip, ekstrakurikuler, dan kegiatan yang lainnya. Kemudian untuk kegiatan karakter, kami banyak sekali program-program yang mendukung pembentukan karakter anak-anak. Yang utama, mulai tahun kemarin kami sudah melaksanakan pendalaman materi karakter Bapak Ibu. Kemudian MPLS kami mengundang berbagai narasumber mulai dari psikolog, kemudian mubalik, TNI, Polri, dan lain sebagainya. Kemudian kami juga melaksanakan edukasi karakter di setiap kelas melalui kegiatan forum kelas, upacara bendera, peringatan Hari Besar Nasional, peringatan Hari Besar Agama Islam, dan implementasi pelaksanaan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Selain itu ada juga kegiatan keputrian-keputraan, outing field trip, BK dalam kelas, kemudian ekstrakurikuler. Sedangkan untuk iklim keamanan satuan pendidikan, kami juga mengakomodir banyak sekali program yang mendukung, antara lain adalah MPLS tadi, kemudian kami mengundang BNN, Polresta, dan TNI, penguatan karakter, edukasi lini mata pelajaran, kemudian keputrian, keputraan, pembinaan khusus, proyek P5, ekstrakurikuler, dan masih banyak lagi. Begitu juga dengan iklim kebinekaan Bapak Ibu, kami terintegrasi, jadi terdapat kepaduan yang holistik antara iklim-iklim yang lain yang sama, yaitu ada masa pengenalan lingkungan, kemudian edukasi toleransi pada mata pelajaran pendidikan Pancasila, IPS, Bahasa Indonesia, diklat kepemimpinan, outing field trip, project P5, dan ekstrakurikuler. Di kualitas pembelajaran, kami selalu meningkatkan kompetensi guru, baik melalui pelatihan, workshop, dan studi tiru. Kemudian pembinaan secara intensif dari pengurus yayasan maupun pimpinan SMP Insan Amanah. Kemudian Bapak Ibu guru di sekolah juga memiliki komunitas belajar Bapak Ibu, tempat berbagi, tempat belajar bersama untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah. Dan yang terakhir, kami secara rutin mengadakan kegiatan refleksi dan evaluasi secara berkala terkait kualitas pembelajaran. Demikian tadi Bapak Ibu program-program yang sudah kami laksanakan di sekolah dalam rangka menyambut serta menyiapkan kegiatan asesmen nasional berbasis komputer untuk siswa kelas 8. Selanjutnya, Bapak Ibu, kami akan menyampaikan tentang kebijakan-kebijakan terkait pelaksanaan asesmen nasional berbasis komputer. Baik, perlu kami sampaikan bahwa asesmen nasional atau ANBK itu merupakan implementasi dari Pasal 1 Ayat 1 Permendikbudristek 17 tahun 2021 yang merupakan bentuk evaluasi sistem pendidikan oleh kementerian pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Kemudian tujuan dari asesmen nasional yaitu yang pertama adalah mengukur hasil
belajar kognitif siswa, kemudian mengukur hasil belajar non-kognitif siswa, serta yang terakhir adalah mengukur kualitas lingkungan belajar dan satuan pendidikan. Bapak Ibu, perlu kami sampaikan juga bahwa di sini dijelaskan tentang latar belakang mengapa perlu adanya asesmen nasional. Jadi, asesmen nasional ini karena merupakan bentuk evaluasi dari sistem pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, maka asesmen nasional ini nantinya akan diperoleh informasi yang akurat dan komprehensif untuk menghasilkan profil pendidikan yang merupakan bentuk laporan layanan pendidikan dasar dan menengah dalam rangka peningkatan mutu layanan pendidikan dan penetapan rapor pendidikan. Bapak Ibu, perlu kami sampaikan bahwa untuk profil pendidikan ini ada beberapa jenjang ya Bapak Ibu. Jadi profil pendidikan tidak hanya raport satuan pendidikan atau raport sekolah, tapi juga dari profil pendidikan ini nanti akan dihasilkan profil pendidikan daerah serta profil pendidikan nasional. Selanjutnya, aspek yang diukur dalam asesmen nasional itu ada tiga, Bapak Ibu. Yang pertama adalah aspek hasil belajar kognitif yang mencakup kemampuan literasi dan numerasi. Kemudian yang kedua adalah hasil belajar non-kognitif yang meliputi 6 dimensi profil pelajar Pancasila, mulai dari beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia, bernalar kritis, mandiri, kreatif, gotong royong, serta berkebinekaan global. Yang adalah aspek kualitas lingkungan belajar pada satuan pendidikan yang mencakup iklim keamanan, iklim inklusivitas, dan kebinekaan, serta proses pembelajaran satuan pendidikan. Kemudian instrumen yang digunakan untuk mengukur aspek pada asesmen nasional tadi sudah saya sampaikan ya, hasil belajar kognitif, hasil belajar non-kognitif, dan kualitas lingkungan belajar pada satuan pendidikan melalui survei lingkungan belajar. Dari komponen-komponen tersebut, Bapak Ibu, ini perlu kami sampaikan bahwa untuk literasi membaca dan numerasi pada AKM itu ditinjau dari 3 komponen. Nah, ini kami sampaikan, ya, terkait, sebentar. Terkait konten, level kognitif, dan konteksnya. Untuk literasi membaca, itu kontennya adalah teks sastra atau fiksi dan teks informasi, sedangkan numerasi fokus pada bilangan aljabar, geometri, dan pengukuran data dan ketidakpastian. Untuk level kognitif, di literasi membaca, menemukan informasi, menafsirkan dan mengintegrasikan, serta mengevaluasi dan merefleksi. Kemudian di numerasi, untuk level kognitifnya yang diukur adalah pemahaman, aplikasi, dan penalaran. Sedangkan secara konteks untuk literasi membaca, level kognitifnya mengarah pada personal, sosial budaya, dan saintifik. Sedangkan untuk numerasi, secara konteksnya yaitu melalui personal, sosial budaya, dan saintifik, sama seperti literasi membaca. Bapak Ibu, perlu kami sampaikan bahwa instrumen yang dikerjakan oleh masing-masing peserta ini diuraikan sebagai berikut. Nah, untuk anak-anak siswa kelas 8 akan mengerjakan AKM literasi, AKM numerasi, survei karakter, serta survei lingkungan belajar. Sedangkan untuk pendidik dan kepala satuan pendidikan akan mengisi instrumen survei lingkungan belajar. Jadi kalau disusun tabelnya seperti ini, ya Bapak Ibu. Jadi untuk anak-anak itu nanti akan mengisi instrumen AKM literasi, numerasi, karakter, dan lingkungan belajar. Sedangkan Bapak Ibu guru nanti akan mengisi instrumen survei lingkungan belajar, kepala satuan pendidik atau kepala sekolah akan mengisi survei lingkungan belajar. Itu nggih. Kemudian Bapak Ibu, untuk asesmen nasional ini tidak menentukan kelulusan peserta didik nggih, karena ini merupakan sarana untuk memotret bagaimana profil pendidikan di satuan pendidikan. Ini Bapak Ibu, perlu kami sampaikan juga tentang siapa yang menjadi peserta asesmen nasional. Ini
peserta asesmen nasional satuan didik, seluruh satuan pendidikan, jenjang pendidikan dasar atau SDMI, pendidikan menengah SMP MTS, termasuk satuan pendidikan Indonesia di luar negeri dan yang memiliki NPSN. Kemudian untuk pesertanya ada peserta didik, pendidik, dan kepala satuan pendidikan. Kemudian Bapak Ibu perlu kami sampaikan juga terkait asesmen nasional ini untuk kepesertaannya tadi sudah disampaikan oleh Bu Dini. Jadi untuk jenjang SMP diikuti oleh siswa kelas 8 memiliki NISN. Jadi syarat peserta ANBK ini memiliki NISN dan nanti diacak oleh sistem dan dipilih oleh sistem. Peserta asesmen nasional dari unsur pendidik diikuti oleh seluruh pendidik di setiap satuan pendidikan yang terdaftar pada Dapodik. Peserta asesmen nasional dari unsur kepala satuan pendidikan atau kepala sekolah didaftar pada Dapodik juga. Bapak Ibu, ini perlu kami sampaikan dan ini merupakan kebijakan dari kementerian bahwa asesmen nasional ini hanya diikuti oleh sebagian peserta didik. Memang. Namun nanti bagi peserta didik yang tidak terpilih secara nasional akan kami akomodir untuk mengikuti kegiatan asesmen yang dilaksanakan oleh sekolah. Jadi seluruh siswa akan mengikuti kegiatan asesmen nasional. Ini Bapak Ibu yang perlu kami jelaskan juga yang menjadi sampel itu adalah kelas 7. Karena kelas 7 ini sudah mengalami proses pembelajaran selama 1 tahun di sekolah. Sehingga harapannya kelas 7 ini bisa mengimplementasikan pengalaman atau proses yang sudah didapat eh, dalam bentuk penilaian-penilaian yang nanti disampaikan dalam bentuk AKM maupun survei karakter dan survei lingkungan belajar. Untuk asesmen nasional ini tidak menggantikan ujian nasional, ya. Jadi kalau asesmen nasional ini fungsinya adalah memotret satuan pendidikan secara nasional. Oke, ini tentang mengapa yang diukur literasi dan numerasi. Di sini dijelaskan juga bahwa literasi membaca dan numerasi itu merupakan kemampuan atau kompetensi dasar yang harus dikuasai oleh siswa. Jadi literasi membaca dan numerasi ini kompetensi dasar yang perlu dikembangkan untuk menguasai materi lintas mata pelajaran. Jadi numerasi dan literasi ini adalah pengait antar mata pelajaran. Konten mata pelajaran dapat juga digunakan untuk meningkatkan kemampuan literasi membaca dan numerasi. Asesmen nasional mendorong guru semua mata pelajaran untuk berfokus pada pengembangan kompetensi membaca, berpikir logis, sistematis. Oke, ini Bapak Ibu, mengapa asesmen nasional juga mengukur kompetensi peserta didik melalui survei karakter? Ini perlu kami sampaikan bahwa selain memotret hasil belajar secara kognitif, peserta didik juga akan dipotret dalam hasil belajar non-kognitifnya melalui survei karakter yang tercermin pada profil pelajar Pancasila. Ada 5, nggih, Bapak Ibu tadi sudah saya sampaikan. Kemudian ini yang perlu kami sampaikan bahwa untuk hasil dari asesmen nasional ini, Bapak Ibu, jadi asesmen nasional dirancang untuk memantau dan mengevaluasi sistem pendidikan dasar dan menengah. Kemudian informasi dari asesmen nasional ini digunakan untuk mendorong mutu pembelajaran serta evaluasi kinerja satuan pendidikan saja. Kemudian untuk instrumen Surlingjar, peserta didik, pendidik, dan kepala satuan pendidikan ada apakah sama? Tidak sama, nggih, Bapak Ibu. Jadi nanti untuk instrumennya itu berbeda antara siswa, kemudian Bapak Ibu guru, dan kepala satuan pendidikan atau kepala sekolah. Nggih. Ini Bapak Ibu bahwa untuk sampel asesmen nasional itu secara nasional sudah menjadi kebijakan bahwa untuk sekolah menengah pertama atau SMP dan SMA itu sebanyak 45 peserta utama dan 5 cadangan. Jadi nanti dari jumlah 64 total siswa kelas 8 terdapat 45 peserta yang menjadi calon peserta utama dalam ANBK nanti, 5 cadangan, dan ada 14 peserta nanti yang akan mengikuti asesmen berbasis dari sekolah.
Baik Bapak Ibu, ini perlu kami sampaikan tentang jadwal pelaksanaan Asesmen Nasional 2025 untuk SMP gladi bersihnya minggu depan Bapak Ibu. Jadi tanggal 18 sampai 21 Agustus, 4 hari yang disediakan oleh Kementerian untuk SMP Insan Amanah mengambil tanggal 20 dan 21 Agustus 2025. Sedangkan untuk pelaksanaan Asesmen nasional juga kami mengambil sesi duanya yaitu di tanggal 27 sampai dengan 28 Agustus 2025. Insya Allah hari ini akan kami share Bapak Ibu edaran terkait pemberitahuan kegiatan pelaksanaan ANBK ini. Bapak Ibu perlu kami sampaikan bahwa untuk asesmen nasional ini khususnya dalam pelaksanaan AKM, siswa akan mengerjakan soal yang bentuknya macam-macam. Ada pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, dan uraian atau esai. Ini sudah kami latihkan Bapak Ibu, anak-anak untuk mengerjakan dengan tipe soal seperti ini melalui kegiatan pembelajaran pendalaman materi, tryout. Kemudian juga Bapak Ibu guru seluruh mata pelajaran itu sudah membuat soal baik itu ulangan harian, kemudian ujian akhir semester maupun ujian akhir tahun berbasis A, B, C, D, E ini. Jadi insya Allah untuk eh, apa ini bentuk-bentuk soal anak-anak sudah sangat familiar. Ini informasi lain ya Bapak Ibu terkait berapa jumlah soal AKM yang diberikan. Untuk kelas 7 dan kelas 11, jumlah masing-masing soal literasi, membaca, dan numerasi adalah 36 soal. Jadi nanti anak-anak disediakan waktu sekitar hampir 2 jam untuk mengerjakan soal-soal tersebut. Nah, Bapak Ibu, ini perlu kami sampaikan juga, jika suatu saat ternyata pada saat ANBK ada peserta yang sakit, nanti akan digantikan oleh peserta cadangan, ya Bapak Ibu. Jadi peserta cadangan ini akan menggantikan anak-anak yang menjadi peserta utama yang pada hari H tidak bisa masuk karena mungkin sakit. Kemudian perlu kami sampaikan juga Bapak Ibu, untuk kerangka pengembangan soal AKM, Asesmen Nasional menggunakan acuan yang sama. Kemudian peserta didik mengerjakan soal AKM secara adaptif berdasarkan tingkat kemampuan masing-masing peserta didik. Bapak Ibu sekalian, perlu kami sampaikan, untuk tahun ini SMP Insan Amanah melaksanakan ANBK dengan menggunakan moda daring. Nggih. Untuk tahun kemarin kami masih menggunakan moda semi daring. Jadi insya Allah jaringan lancar dan untuk Sarpras juga sudah terpenuhi semuanya. Alhamdulillah untuk saat ini di laboratorium komputer sudah tersedia hampir 40 unit komputer Bapak Ibu, dan insya Allah unit komputer tersebut dalam keadaan bagus dan nanti bisa digunakan anak-anak untuk melaksanakan kegiatan ANBK. Baik, Bapak Ibu, ini perlu kami sampaikan tentang profil pendidikan yang akan memberikan gambaran komprehensif terkait hasil dari ANBK nanti digunakannya seperti apa. Yang pertama adalah kualitas output, yaitu mutu dan relevansi hasil belajar peserta didik serta pemerataan pendidikan yang bermutu. Itu harapannya Bapak Ibu. Kemudian di kualitas prosesnya, mutu dan relevansi pembelajaran serta pengelolaan satuan pendidikan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel, serta kualitas inputnya berupa kompetensi dan kinerja GTK, serta pengelolaan satuan pendidikan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel. Bapak Ibu, tadi juga sudah kami sampaikan bahwa hasil asesmen nasional disajikan dalam bentuk profil pendidikan yang dapat digunakan satuan pendidikan atau pemerintah daerah untuk mengidentifikasi indikator-indikator yang sudah baik, yang cukup baik, atau mungkin bahkan kurang untuk bisa meningkatkan kegiatan-kegiatan atau meningkatkan layanan-layanan terkait dari hasil profil pendidikan yang dicapai. Nih. Ini Bapak Ibu, ini keterangan lanjutan bahwa di dalam raport pendidikan itu nanti akan ada fitur namanya rekomendasi dari hasil capaian masing-masing satuan pendidikan, sehingga satuan pendidikan atau sekolah mampu menemukan masalah serta akar masalah yang dihadapi serta dapat memanfaatkan rekomendasi yang disajikan sehingga nanti ke depannya
profil sekolah bisa lebih baik lagi. Nggih. Ini Bapak Ibu capaian raport pendidikan kami. Nah, Bapak Ibu, ini perlu kami sampaikan nama-nama siswa yang masuk sebagai peserta utama, cadangan, dan dari sekolah. Jadi untuk sesi satu ini dimulai dari Mbak Alma, kemudian Mas Alvaro, Asyaira, Gania, Keanu, Kenzi, dan seterusnya ya Bapak Ibu nanti akan kami share. Kemudian cadangan ada Mbak Tadin, Radin Kakevan, Sausan Larasati. Kemudian untuk Ananda Ardana Daris ke bawah sampai dengan Ananda Raisan ini menjadi siswa cadangan sekolah. Bapak Ibu, untuk sesi satu nanti pelaksanaan ANBK akan dilaksanakan di pagi hari. Jadi Ananda masuk mulai jam 7 sampai pukul 11 pada saat pelaksanaan ANBK. Sedangkan di sesi 2 Ananda nanti masuk sekitar pukul 9 dan pulang pukul 13 pada saat pelaksanaan ANBK. Nah, untuk sesi 2 ini yang utama mulai dari Ananda Ahmad Fayad Haki sampai dengan Ananda Safana Alma, kemudian untuk cadangannya ada Ananda Alia Khairunnisa, kemudian Ananda Kenzi Raihan, dan untuk sekolah atau Ananda yang mengikuti program sekolah untuk ANBK-nya mulai dari Ananda Fariza Indriani sampai Zahwan Abi Maulana. Nggih. Itu Bapak Ibu terkait nama-nama siswa yang sudah sudah dipilih oleh sistem untuk ditentukan mana siswa utama, mana dan mana siswa yang akan mewakili sekolah. Selanjutnya Bapak Ibu perlu kami sampaikan agenda menjelang ANBK 2024 tanggal 29 sampai 31 Juli kemarin Ananda sudah mengikuti kegiatan reot. Insya Allah hasilnya hari ini akan kami bagikan Bapak Ibu. Nanti monggo bisa dipersani capaian Ananda di tryout ANBK 1. Kemudian hari ini Ananda mengikuti kegiatan tryout NBK 2. Hari ini Ananda tidak berbasis kertas lagi, tapi sudah kami arahkan untuk latihan berbasis komputer. Kemudian minggu depan tanggal 19 sampai 21 Agustus Ananda juga akan mengikuti kegiatan tryout lagi, sudah berbasis komputer. Harapannya Ananda nanti akan terbiasa ketika sudah masuk pelaksanaan ANBK. Untuk minggu depan akan mengikuti kegiatan geladi bersih tanggal 20 sampai 21 Agustus 2025 dan pelaksanaan ANBK akan dilaksanakan tanggal 27 sampai 28 Agustus 2025. Itu agenda-agenda menjelang ANBK 2025 Bapak Ibu. Mohon doa, kerjasama dan dukungannya. Semoga dimudahkan, Ananda sehat semuanya dan bisa melaksanakan kegiatan ANBK di 2025 ini dengan baik. Oke, mungkin itu yang perlu saya sampaikan, Bapak Ibu semuanya. Jika ada pertanyaan atau hal yang memang akan ditanyakan, monggo setelah ini di sesi tanya jawab. Atas kurang lebihnya, mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Enda atas penyampaian Sama-sama, Bu. nasional berbasis komputer yang akan dilaksanakan oleh siswa kelas 8. Selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Bagi ayah bunda yang memiliki pertanyaan dapat raise hand atau menuliskannya di kolom chat Zoom. Monggo kami persilakan. Silakan Bapak Ibu, jika ada hal yang perlu ditanyakan terkait pelaksanaan ANBK. Sepertinya sudah jelas semuanya ya Bu. Semoga sudah paham Bapak Ibu semuanya. Nggih. Monggo yang berkenan mau bertanya kami persilahkan. Atau saya yang bertanya nggih Bapak Ibu? Tidak nggih? Baik, monggo. Boleh melalui kolom chat atau langsung raise hand. Tidak ada Bapak Ibu? Oh nggih, monggo. Bisa dinyalakan Ibu Monggo mikrofonnya. Nggih. dari Mama Mas Putra nggih. Monggo Pak.
Iya, terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, saya mau menanyakan tadi kebetulan seputar kan ada di sesi 2, kemudian di ujian sekolah. Iya. Terus semalam juga anaknya mungkin sudah terasa ya, Ibu, kalau memang di sesi sekolah atau di ujiannya yang di sesi sekolah. Nah, apakah itu ada semacam apa ya istilahnya kayak eh, les khusus atau mungkin pada saat nanti ada sistem wawancara atau tes tulis yang berbasis komputer, anak ini bisa menguasai paling tidak setidaknya karena kan ya misalnya kan kembali lagi membawa nama sekolah gitu, jadi ada baiknya mungkin ada apa ya ini ada pembelajaran yang harusnya ini seperti itu mungkin ya, karena kan kadang anak juga yang saya khawatirkan meremehkan Bun, nanti lo yang ditanya-tanya Bun katanya gitu. Jadi ya saya minta tolong sangat, mungkin ada saya juga mungkin nanti juga bisa memantau dan membantu bagaimana baiknya. Sementara itu Bu Endah, terima kasih. Terima kasih Ibu Bunda dari Mas Putra. Eh, Baik, langsung saya jawab ya. Nanti mungkin Bu Dini bisa menambahkan. Terima kasih banyak. Eh, Baik Bapak Ibu, jadi memang apa yang sudah kami sampaikan tadi persiapan literasi, persiapan ANBK ini sudah cukup panjang ya Bapak Ibu. Mulai dari kelas 7, kemudian kelas 8 juga masih ada pendalaman materi, kemudian ada tryout juga. Kemudian minggu ini tentunya kegiatan pendalaman materi itu sudah kami kuatkan mengarah ke kisi-kisi, sudah mengarah ke detik-detik persiapan menuju ANBK, dan kami tidak membedakan antara anak ini memang utama, cadangan maupun dari sekolah. Jadi semuanya sama. Nanti pun ketika Ananda ikut di sesi 1 atau ikut sesi 2, Ananda juga akan kami berikan fasilitas berupa komputer juga Ibu untuk mengerjakan. Jadi anak-anak yang mengerjakan dari maksudnya perwakilan sekolah ini nanti juga akan ada penilaian juga di situ. Kami juga akan memberikan soal terkait soal ANBK. Jadi jangan khawatir, anak-anak 14 anak ini tetap akan dalam pantauan kami dan juga menjadi tolak ukur kami nantinya untuk memperkuat bagaimana hasil pembelajaran literasi, numerasi maupun kemampuan yang sudah dimiliki oleh siswa. Seperti itu Ibu. Jadi insya Allah kami semakin mengencangkan sabuk untuk bisa memberikan perhatian khusus kepada anak-anak kelas 8 semuanya, nggih, kelas 8 semuanya untuk menghadapi ANBK. Kemudian pertanyaan selanjutnya ini di kolom chat ada Assalamualaikum Ibu, jika ingin belajar soal-soal dari rumah, adakah ada linknya? Nggih Ibu, nanti akan kami share nggih linknya. Insya Allah hari ini kami akan membuat PR untuk anak-anak untuk bisa latihan soal literasi numerasi dari Pusmenjar. Insya Allah nanti linknya akan kami share melalui grup orang tua maupun grup siswa supaya anak-anak nanti semakin familiar dengan soal-soal AKM. Seperti seperti itu ya Ibu. Sementara dari saya, monggo dari Bu Dini untuk bisa menambahkan. Ya, sedikit aja Bu tambahan. Jadi memang sebetulnya yang ingin diinginkan oleh pemerintah itu adalah hal-hal yang natural Bu, sifatnya. Makanya ini tidak akan berdampak ya pada lulus dan tidaknya anak-anak, tetapi berdampak kepada kualitas sekolah. Dan kami memang pemerintah sendiri dari awal tidak ingin ini akhirnya abal-abal gitu ya, hanya dikerjakan terus kemudian ada drilling gitu kepada anak-anak, terus kemudian ada waktu-waktu khusus ya yang digunakan untuk fokus pada pengerjaan atau latihan-latihan ini. Yang diinginkan pemerintah itu adalah hal-hal yang sifatnya natural, memang itu betul-betul dilaksanakan oleh sekolah. Maka memang persiapan dari ANBK ini, seperti yang tadi saya sampaikan, tidak bisa disampaikan menjelang hari H, 2-3 minggu di drill, tidak bisa. Tetapi sebetulnya literasi dan numerasi itu harus
menjadi ruh dari semua proses pendidikan yang ada di Insan Amanah. Tadi Bu Enda sudah menyampaikan, sebetulnya literasi itu diajarkan di mana saja. Bu Enda tadi juga sudah menyampaikan numerasi itu diajarkan di ranah apa saja. Insya Allah Ibu tidak perlu khawatir karena insya Allah anak-anak akan lebih dahsyat dari perkiraan kita. Saya sendiri tahun lalu juga tidak menyangka bahwa literasi dan numerasi kita akan bernilai 100. Jadi anak-anak itu kemarin mendapatkan nilai sempurna, Ibu. Nah, saya melihat bahwa proses yang kami lakukan sudah betul. Kami tidak ingin melaksanakan hal-hal yang memang itu berdampak tidak baik kepada anak-anak, gitu, nggih. Kami ingin memang ini betul-betul natural, karena yang sifatnya natural dan alami, memang itu betul-betul anak-anak mampu dari sisi literasi dan numerasi, tidak hanya akan dibawa pada saat ANBK saja, tetapi seterusnya dia akan bawa sampai di kehidupannya di masa depan. Itu keinginan kami. Dan harapannya nanti, kalau tadi Ibu menanyakan langkah-langkah sekolah seperti apa, insya Allah kami sudah dekat sekali Bu dengan yang namanya Pusmenjar ataupun Pusmendik yang di situ juga menayangkan soal-soal latihan-latihan tadi yang disampaikan oleh Bu Endah untuk AKM yang mengarah kepada ANBK. Jadi itu saja tambahannya. Semoga semuanya nanti lancar. Oke, matur nuwun Bu Endah dan Ibu. Nggih. Oke, terima kasih Bu Dini, terima kasih Bu Enda, terima kasih Ayah Bunda atas pertanyaannya. Apakah ada yang masih ingin ditanyakan Ayah Bunda? Untuk slide sosialisasi hari ini akan kami sampaikan melalui grup orang tua siswa. Sepertinya sudah cukup, Bu Sampun? Nggih. Baik. Alhamdulillahirobbilalamin, kita telah sampai pada penghujung acara. Semoga kegiatan sosialisasi ANBK hari ini bisa menambah wawasan Ayah Bunda mengenai pelaksanaan ANBK yang akan dilaksanakan oleh anak-anak kelas 8. Kami berharap Ayah Bunda bisa memberikan dukungan penuh kepada putra-putri kita semuanya. Saya Ibu Rizky selaku pembawa acara, mohon maaf jika ada kekurangan selama memandu jalannya acara hari ini. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi Ayah Bunda semuanya. Untuk presensi sakit diisi nggih. Untuk materinya nanti akan kami sampaikan melalui grup orang tua siswa. Matur nuwun sanget. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Banyak Bapak Ibu semuanya. Selalu.